Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas bimbingan konseling daring. Kali ini kita akan membahas tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu atau kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang jelas, tanggung jawab itu adalah kesadaran kita untuk menanggung semua kewajiban kita. Kita harus siap menerima segala hal, resiko baik yang kita tahu sebelumnya maupun yang tidak kita duga atas tanggung jawab yang sudah kita terima. Tanggung jawab sifatnya wajib, entah itu maumu atau tidak. Yang jelas, ketika kamu menjadi seseorang, kamu akan mendapatkan tanggung jawab sesuai dengan sebutan atau peran yang sedang kamu terima. Contoh, kamu sebagai anak, kamu sebagai siswa, kamu sebagai hamba Allah, kamu sebagai warga negara. Semua hal di dunia ini pasti memiliki tanggung jawab. Sebab itu, selama kita hidup, kita akan mempunyai 5 tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab kepada orang tua atau keluarga. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab kepada amanah atau tugas yang kita terima. Yang pertama, tanggung jawab kepada diri sendiri. Tanggung jawab kepada diri sendiri itu adalah tanggung jawab di mana kita harus merawat dan menjaga diri kita, di mana kita harus membuat diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan jangan disepelekan, sebab terkadang orang sering melupakan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, seperti mandi, makan, tidur, kebutuhan untuk menyenangkan diri sendiri, dan kebutuhan untuk membuat diri kita menjadi lebih pintar, lebih baik, dan menjadi orang yang lebih baik daripada kamu yang sekarang. Tanggung jawab kepada keluarga. Kalau dalam keluarga, kita punya peran sendiri-sendiri, entah itu sebagai anak, entah itu sebagai kakak, entah itu sebagai adik. Dalam setiap peran itu, kalian pasti akan punya tanggung jawab. Contoh, tanggung jawab sebagai anak. Tanggung jawabmu adalah berbakti kepada orang tua. Tanggung jawab sebagai kakak, kamu harus menjadi teladan bagi adik-adikmu. Yang ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat. Dalam masyarakat, kita akan mempunyai atau mengenal namanya aturan dan norma. Tanggung jawabmu sebagai anggota masyarakat adalah mematuhi semua norma atau aturan yang ada di masyarakat. Entah itu kamu setuju atau tidak, yang jelas kamu harus belajar untuk menghargai aturan dan norma yang ada. Dengan begitu, kamu tidak akan mengganggu orang lain. Yang keempat adalah tanggung jawab terhadap amanah atau tugas. Ini adalah semua hal yang berhubungan dengan orang lain yang telah memberikan tanggung jawabnya kepadamu. Contoh, sebagai siswa, sebagai anggota organisasi, kamu harus tahu tanggung jawabmu apa dan kamu harus mau untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Yang terakhir dan yang paling penting adalah tanggung jawab kepada Allah. Tanggung jawab kepada Allah ini masih berhubungan dengan bagaimana kita beribadah, apakah kita sholat 5 waktu, apakah kita menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, atau kita telah melakukan dosa yang sudah dilarang oleh Allah. Dan semua tanggung jawab keempat yang sebelumnya itu semuanya juga akan ditanggungjawabkan atau dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi semua hal di dunia ini pasti akan ditanyai tentang tanggung jawabnya dan apakah kamu sudah melakukannya. So, kalian harus mengingat-ingat apakah kalian sudah menjadi orang yang bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu terima. Ingatlah, setiap orang itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan. Jadi, kalian harus berhati-hati dan penuh tanggung jawab. Semoga kalian akan menjadi orang yang tanggung jawab dan mampu menyelesaikan tanggung jawab itu dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.